Nah, yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang sesat, bid'ah yang dalalah, yang secara makna syariat. Nah, itu bagi pelaku seperti itu dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa kadzalika idmaru syak billah wa rasulih. Kemudian di antara lagi yang menyebabkan orang su'ul khatimah adalah ragu terhadap Allah dan Rasulnya. Yang paling sering tentang masalah rezeki. Ini rezeki yang menimpa kita, ini rezeki. Kita ragu tentang tanggungan Allah terhadap rezeki kita. Kita sudah dijamin, sudah tercatat Allah rezeki kita sebelum kita lahir di muka bumi ini. Bahkan sebelum kita diciptakan 2000 tahun sebelum kita ciptakan, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia kita semua ditentukan. Kan di dalam hadis sangat jelas sekali bahwasanya ketika manusia berumur 4 bulan dalam kandungannya, ya Allah tuliskan 4 hal dalam dirinya, untuk dirinya, dengan ditulis rezekinya, ya berapa jumlah dalam kehidupan dia rezekinya, kemudian ditulis amalnya baik terus apa tidak baik terus, Allah tulis ajalnya, kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, saat apa dia meninggal. Dan juga yang keempat ditulis nasibnya, termasuk orang yang bahagia apa tidak bahagia di dunia maupun akhirat. 4 hal sudah dijamin. Bahkan sudah jelas lagi Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada makhluk yang di muka bumi ini sudah ada rezekinya. Kerjaan kita, usaha kita itu hanya perantara saja, bukan menjadi dominan kita akan dapat. Banyak orang yang dari pagi buka toko sampai petang belum dapat apa-apa, padahal dia buka toko. Gimana yang nggak buka toko menurut kita? Ya, tapi itulah rezeki Allah yang membagi. Berarti kalau Allah yang membagi, kita tenang aja, nggak usah kita nyari gitu. Duduk aja dengan baik, nanti juga kebagian di jalan waktunya. Adapun kita mencari kerja, dagang, itu ibadah. Kita niatkan ibadah. Karena memang Allah nyuruh kita ibadah. Nyuruh kita mencari keutamaan Allah. Dalam Al-Quran, idza qudiyatus shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika telah dilaksanakan sholat, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi ini, cari keutamaan Allah. Berupa apa? Rezeki. Dagang kita ibadah, ya bukan hanya sholat ibadah, tapi dagang juga ibadah, kerja juga ibadah. Kita niatkan ibadah, jadi bernilai ibadah. Namun intinya rezeki tetap Allah yang membagikan. Nih bagiin. Orang yang pintar, sarjananya S1, S2, S3, banyak yang nggak dapat pekerjaan, yang nggak terima di sana di sini. Tapi banyak orang yang nggak titelan SD, nggak punya titel dalam dunia pendidikan, sukses masa depannya. Jadi jangan terpatok kepada usaha kita atau jerih payah kita, karena rezeki sudah Allah tanggung semua. Ada satu cerita. Ada pencuri kain kapan di zaman Imam Junaid al-Baghdadi. Datang dia kepada Imam Junaid, taubat. Ya Imam, saya tobat. Apa salahmu? Saya mencuri kain kapan. Oh iya, saya pencuri kain kapan. Saya mau tobat. Berapa kali kau sudah banyak mencuri? Ratusan memang. Saya yang gali, saya yang nguburin. Malamnya saya ambil kain kapannya. Apalagi ke orang kaya, kain kapannya mahal-mahal. Kain kapannya mahal-mahal. Ya, itu saya ambil, saya jual. Oh, kemudian apa yang bikin kamu heran? Selama kau menggali kapan itu, apa yang kamu heran? Kata beliau, ada yang saya curi kain kapannya, tadi siang saya yang masukkan dia ke liang lahat, menghadapkan dia ke arah kiblat, saya yang menutupi makamnya, saya yang nguruk makamnya. Malam-malam saya mencuri kapannya, udah ngebelakangin kiblat.
Padahal saya ngantepin kiblat, tapi malam-malam pas saya mau curi udah ngebelakangin kiblat, udah nggak menghadap kiblat. Itu yang saya heran. Padahal saya sendiri yang menghadapkan kiblat, yang menjaganya biar terus menghadap kiblat. Tapi malam-malam udah ngebelakangi kiblat. Kemudian satu murid bertanya, ya Imam itu sebabnya apa? Kata Imam, ragu-ragu dengan janji Allah. Ragu-ragu dengan janji Allah itu. Allah meninggalkan dia su'ul khatimah. Naudzubillah. Yakin apa yang sudah Allah janjikan, Allah sudah tetapkan. Sekarang begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pergi misalkan ke kampung. Pulang kampung naik bis, naik kereta, naik pesawat. Pulang kampung naik bis, naik kereta, pesawat. Bapak dapat tiket. Nomor bangku. Sudah jelas. Masuk logika enggak? Kalau Bapak ragu-ragu nggak dapat bangku. Apalagi kereta zaman sekarang nggak kayak dulu, berebutan dulu mah. Sekarang udah ada bangku sekian, gerbong sekian, bangku sekian. Kan nggak logis kalau Bapak ragu nggak dapat bangku. Saya takut nggak dapat bangku, bosan, kata guru-guru. Kalau ketinggalan iya, tapi nggak dapat bangku pasti dapat. Kenapa? Udah jelas. Tapi kenapa Bapak masih ragu? Kan aneh. Kemudian juga yang kedua, Bapak naik kereta, tenang banget naik kereta, naik eksekutif, duduk dengan nyaman, pulas. Emang tahu Bapak masinisnya siapa? Kenal sama Bapak? Bapak tahu nggak latar belakangnya? Dia bener nggak bawa keretanya? Dia bener nggak bawa bisnya? Dia bener nggak bawa pesawatnya? Dia bener nggak bawain Bapak ke sampai tempat tujuan? Bapak yakin? Tapi kenapa Bapak bisa tidur tenang begitu? Bisa yakin selamat begitu? Sehingga tidur nyenyak. Tapi kenapa Bapak yang mengenal Allah, ya kita yang mengenal Allah, yang meyakini Allah Maha tahu akan kebaikan kita, yang mengurus semua diri kehidupan kita, kenapa masih ragu dengan masalah rezeki? Nggak imbang dalam masalah ini. Ya maka ragu dengan janji Allah itu bagian dari penyebab su'ul khatimah. Yakinilah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Nabi Muhammad toh bakalan terjadi. Maka kita lihat Pak, hidupnya para ulama tenang-tenang aja, nggak ada yang gelisah, nggak ada yang takut. Allah muliakan mereka, Allah sanjung mereka, Allah datangkan rezeki buat mereka dari mana saja. Karena apa? Mereka punya keyakinan kepada Allah yang kuat. Kita yang lemah ini imannya ragu-ragu terhadap apa yang sudah Allah janjikan. Kemudian selanjutnya wal yaumil akhir, dan ragu tentang hari akhir. Ya, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban, ragu tentang itu sifat orang kafir. Orang kafir kan meragukan. Ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar. Ya, apa berita besar itu? Adalah sesuatu yang mereka berbeda pendapat. Orang mukmin meyakininya, orang kafir tidak meyakininya. Apa? Hari akhir. Ya, akan terjadi. Orang kafir meyakini apa? Ma yuhlikuna illad dahar. Tidak ada yang mematikan kita kecuali masa. Enggak ada hari kebangkitan. Ya, tidak ada hari kebangkitan kata mereka. Ya, bahkan inna hayatuna fid dunya namutu wa nahya wa nahnu laisa bimabutin. Hidup kita ini di dunia ini cuma hidup mati. Enggak ada lagi hari kebangkitan buat kita. Ya. Jadi jangan meragukan akan hari akhir yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran ya maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yahdharil muslimu min dzalika ghayatul hadri, maka berhati-hatilah
bagi setiap muslim dari hal ini, dari tadi yang disebutkan tadi atau yang minggu yang lalu, ya, dari hal-hal yang menyebabkan kita sul khatimah, di antaranya melalaikan sholat, melalaikan zakat, kemudian mencari aib orang lain, mengurangi timbangan, takaran, nipu orang mukmin, ya, kemudian mengkhianati orang mukmin di dunia dan dalam urusan agama dan dunianya, mendustakan para waliullah, mengingkari mereka tanpa atas dasar yang benar, mengaku-ngaku para wali dan sebagainya. Dan yang sekarang yang saya bahas tentang bid'ah dalam agama, meragu terhadap Allah, hati-hati itu semua. Wala asima min amrillah illa man rahim. Ya, tidak ada yang bisa terjaga dari perkara Allah, terlindungi dari perkara Allah, kecuali yang Allah sayang, kecuali yang Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta, dosa kita dihapus. Kalau Allah sudah cinta, kesalahan kita dihapus. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan cintanya, rahmatnya, perlindungannya, kasih sayangnya. Wa ma yudlil fala mudhillalah wa ma yahdi fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ya. Barang siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka nggak akan ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Makanya Pak, selalu kita banyakin doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Banyakin itu doa. Sebelum kita tutup doa dengan alhamdulillah, baca itu. Apa artinya? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau goyang-goyangkan hati kami dengan keraguan, dengan ketakutan, dengan kecemasan. La tuzigh qulubana. Jangan. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, kebenaran yang hak pada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah, kasih sayang, cinta. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah wa la tuzigh wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau berikan di hati kami benci, dengki kepada kaum muslimin, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Jangan. Ya. 3, jangan kau goyahkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Yang kedua, wa rabbana tuzigh qulubana min haditsana wa hab lana, berikanlah kami rahmat. Ya, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian yang terakhir, wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau tanamkan di hati kami kebencian, kedengkian lil ladzina amanu, pada orang-orang mukmin. Ya, 3 itu cita-cita kita di dunia dan akhirat. Kita mau meninggal dunia, kita maafkan semua orang. Nggak ada sangkut paut, utang piutang sama orang. Bersih hati kita. Ya, dalam Al-Quran apa? Illa man atallah bi la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Hari itu harta anak nggak ada manfaat kecuali datang kepada Allah yang hatinya salim. Apa salim? Selamat, bersih, iri, dengki, hasud, benci sama orang lain. Ya, Nabi Muhammad sifat tertinggi yang dipuji dalam Al-Quran apa? Raufur Rahim. Nabi Muhammad Raufur Rahim, pemaaf, penyayang, belas kasih. Itu Nabi Muhammad yang dipuji dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu. Jadi kalau ingin kita mengikuti Nabi Muhammad, ingin dapat ridhonya Allah dari Nabi Muhammad, gampang. Setiap kita mau tidur, maafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, tadi saya berbuat
tadi saya disakiti oleh Anu, oleh si Anu, saya maafin. Saya nggak mau tidur ini ada rasa marah sama dia, benci sama dia, saya nggak mau ya Allah. Dan kalau saya berbuat salah tadi pagi, saya akan minta maaf sama orangnya. Itu. Ini nggak ada ketika kita meninggal dunia, maka kita tidur rasa benci pada orang lainnya. Itu sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahim. Kasih. Ya. Terakhir ada satu cerita. Nabi waktu itu bilang sama para sahabat, sebentar lagi akan masuk salah satu penduduk surga. Wah, sahabat otomatis penasaran kan. Ini langsung dari mulutnya Nabi ngomong, penduduk surga yang masuk. Diperhatiin pintu masjid, nggak ada yang masuk kecuali setelah itu siapa? Setelah Rasul ngomong gitu, lelaki tua, salah satu petani di salah satu ladang kota Madinah. Esok ditunggu lagi, nggak ada lagi kecuali itu. Esokannya Nabi ngomong gitu lagi, sebentar lagi akan datang salah satu penduduk surga. Sahabat penasaran lagi, siapa lagi nih? Dia lagi. Sampai 3 kali Rasul ngomong gitu, dia lagi yang masuk. Sayyidina Umar penasaran, ini amalnya apa? Jangan-jangan dia nih. Ini amalnya apa ya? Ikutin Sayyidina Umar. Sampai di sebuah gubuk kecil di luar kota Madinah. Kemudian berkenalan Sayyidina Umar dengan sahabat tadi. Ya, kemudian dia ngobrol, izin untuk nginep 3 hari. Oh, ahlan. Sahabat Nabi Umar bin Khattab menginap di rumah saya. Ahlan wa sahlan, terima kasih banyak. Baik. Wah, senang. Diperhatikan dari hari pertama, hari ketiga nggak ada yang istimewa. Sholat 5 waktu sama Nabi, ya emang sahabat juga 5 waktu sama Nabi. Coba kalau Nabi majlis, dia kadang-kadang keluar karena dia kerja di ladang orang lain. Ya, sampai 3 hari dia cross check, tanya, Pak, kenapa saya nginep di sini? Sebelum saya nginep di sini, ini Nabi pernah ngomong bahwa akan masuk ke dalam masjid ini salah satu penduduk surga. 3 hari Nabi ngomong itu, yang masuk Bapak terus. Nah, yang masuk Bapak terus. 3 hari Nabi ngomong gitu, yang masuk Bapak terus. Saya yakin yang dimaksud Nabi ini Bapak. Yang dimaksud Nabi ini Bapak. Kata sahabat Umar bin Khattab. Baik, saya mau tanya, kira-kira amalan Bapak apa? Yang saya lihat biasa-biasa aja dibanding sahabat, unggulan sahabat yang lain dibanding Bapak. Tapi apa yang membuat Bapak istimewa? Ya, kata Bapak ini, setiap sebelum tidur saya selalu bilang kepada Allah, ya Allah, orang yang menyakiti saya hari ini saya maafkan. Saya nggak mau tidur ini ada rasa benci sama mereka, dengki kepada mereka, saya maafkan. Dan besok saya akan minta maaf sama ini, berbuat baik sama ini, menolong ini, saya akan lakukan ini. Itu malamnya dia seperti itu. Kata Sayyidina Umar, ini yang menjadikan kamu beda dengan yang lain. Ya, jadi itu. Jadi untuk selamat dari akidah-akidah atau keyakinan buruk, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya, kita mau meninggal dalam keadaan sujud, banyakin sujud. Mau meninggal dalam keadaan baca Quran, banyakin baca Quran. Itu tergantung kita.